sigel semua. Bagi-bagi uang tunai menjelang pencoblosan atau kerap disebut sebagai serangan fajar kian mengakar dan terus terjadi setiap pemilihan umum. Suara rakyat yang kerap dianggap sebagai suara Tuhan justru dinodai aktor-aktor yang mengagungkan uang sebagai alat tempur politik untuk meraih kekuasaan. Sebenarnya dari mana awal mula kata serangan fajar ini muncul dan dipakai sebagai istilah praktik politik uang dalam pemilu? Awalnya masyarakat Indonesia mengenal serangan fajar sebagai istilah yang sering dipakai dalam perang. Sejarah yang menjadi inspirasi di balik nama ini ialah tragedi penumpasan perjuangan rakyat semesta atau Permesta pada 1958. Saat itu terjadi perang saudara di Maluku. Angkatan Udara Republik Indonesia atau kini TNI yang dipimpin oleh Leo Watimena mulai memantau daerah-daerah Permesta sejak pukul 4.20 waktu setempat. Kemudian tepat saat fajar menyingsing, pada pukul 7.00, peluru tajam menghujam daerah tersebut. Serangan ini pun disebut sebagai serangan fajar. Selain itu, pendudukan daerah istimewa Yogyakarta selama 6 jam dalam serangan umum 1 Maret 1949 oleh para pejuang juga kerap dijuluki serangan fajar. Pada dasarnya, sebutan itu disematkan karena disiapkan menjelang hingga saat fajar menyingsing dan saat matahari terbit, serangan pun dilancarkan. Sayangnya, istilah yang awalnya merupakan satu hal bernada positif dan patriotik di ranah perpolitikan domestik justru bergeser menjadi idiom buruk karena diadopsi sebagai praktik pembagian uang tunai yang kerap dilakukan di pagi hari sebelum pencoblosan. Di Indonesia, politik uang mulai tumbuh subur setelah berakhirnya rezim otoriter Presiden Soeharto pada tahun 1998. Penelusuran arsip Kompas menunjukkan istilah serangan fajar pertama kali digunakan di koran edisi 6 Juni 1999, sehari sebelum pemilu 1999, pemilihan legislatif pertama setelah runtuhnya Orde Baru. Politik uang saat itu tercatat masif dilakukan Partai Golkar, yang dominasi politiknya baru saja runtuh. Ada beberapa modus, dari iming-iming sabun colek kuning berlogo Golkar, sampai membagikan uang ke rumah ibadah. Aksi Golkar saat itu pun sampai digugat ke pengadilan negeri oleh partai politik peserta pemilu lain. Setelahnya, praktik serangan fajar dalam setiap gelaran pemilu pun marak terjadi. Sesuai dengan zaman yang serba digital, politik uang ikut bertransformasi. Bukan lagi uang, sembako, barang-barang kebutuhan rumah tangga, atau pernak-pernik kampanye. Politik uang juga diberikan dalam bentuk giveaway atau hadiah di media sosial atau transfer uang di dompet digital. Praktik ini turut terekam dalam pemilu 2014 dan 2019. Dari data Bawaslu, kasus politik uang menempati urutan teratas dari 10 besar kasus pidana pemilu di Indonesia. Untuk mengantisipasi praktik serangan fajar dalam pemilu, pemerintah pun membuat aturan untuk mencegah persoalan ini. Larangan politik ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu sanksinya ialah apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka KPU dapat mengambil tindakan, yakni berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sebagai calon terpilih. Sanksi lainnya ialah sanksi pidana, yang tertuang dalam pasal 523 ayat 2 dan ayat 3. Fenomena politik uang menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi pemilu 2024. Politik transaksional ini pun berdampak pada berjaraknya masyarakat dengan pejabat yang dipilih. Alhasil masyarakat lebih pragmatis dan tak lagi percaya pada wakil-wakil rakyat yang sejatinya punya kewenangan memperjuangkan hak mereka di parlemen. Untuk itu, siogianya warga turut mencegah dan menolak praktik serangan fajar jelang pemilu demi demokrasi yang lebih bermartabat.